Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Guru SD Negeri Cimenteng. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang rencana tindak lanjut dalam kegiatan PKG PJOK ya, yang telah saya laksanakan sejak bulan September sampai dengan sekarang, dengan tema yaitu rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model atau kompetisi bola voli mini dan permainan tradisional di SD Negeri Cimenteng. Yang selanjutnya, ini ada latar belakang dari kegiatan tersebut. Yang pertama yaitu Sport Education Model atau SEM. Adalah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk meniru pengalaman olahraga nyata dengan tujuan meningkatkan partisipasi, keterampilan, dan pemahaman siswa tentang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada siswa dengan memberikan kesempatan siswa untuk belajar, mengeksplorasi, mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, peralatan, wasit, mencetak skor, ahli statistik, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. Ya, jadi dari model sport education model ini yaitu siswa diberikan kebebasan untuk memilih perannya masing-masing, ya, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ada jadi pelatih, jadi pemain, jadi manajer, jadi pencatat skor, dan lain-lain, ya. Selanjutnya, SEM memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari keterampilan, teknik, strategi, aturan permainan, serta pemahaman tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuannya atau minatnya. SEM dapat menumbuhkan kepemimpinan siswa, student agency, dengan memberikan kesempatan maupun ruang dan melibatkan siswa dalam memberikan suara atau voice, pilihan, coach, dan keterampilan ownership. Memberdayakan siswa saat program sekolah dirancangkan, dilaksanakan sampai melibatkan siswa melalui evaluasi, sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuhkan perkembangan kepemimpinan siswa. Yang selanjutnya, ini ada rencana kegiatan SEM dalam program saya. Yang pertama yaitu SEM yang akan dilaksanakan adalah kompetisi bola voli mini dan permainan tradisional antar kelas di SD Negeri Cimenteng. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar, komunitas belajar SD Negeri Cimenteng atau KOMBAL yang sekarang kita laksanakan. Lalu hasil identifikasi aset yang ada di sekolah dapat digunakan untuk dimanfaatkan untuk kegiatan kompetisi tersebut, mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan kompetisi antar kelas tersebut, siswa dapat mengalami kompetensi secara konseptual, dapat menghadapi tantangan, belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Kompetensi ini dipilih karena adanya coach dan coach. Banyaknya minat murid termasuk survei dengan perwakilan setiap kelas. Ya, jadi dari rencana kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan permainan kompetensi bola voli mini dan permainan tradisional. Kenapa saya mengambil permainan tradisional? Karena mungkin di zaman yang sekarang ini permainan tradisional sudah semakin hilang ya. Karena sekarang kebanyakan anak-anak bermain dengan gadget ya. Sudah permainan tradisional itu sudah punah ya, semakin punah. Adanya di pembelajaran di sekolah saja. Ya, seperti itu. Makanya saya mengangkat permainan tradisional ini dalam program saya. Ya, ini ada
tujuan proyek. Tujuan proyeknya yang pertama, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa. Yang kedua, terwujudnya siswa yang berakhlak nurul harimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, setiap nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata, melalui permainan sesuai peran yang diminatinya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Penerapan belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, ini ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, tujuannya, mungkin tujuan yang barusan telah saya sampaikan, pemahaman tentang aturan pertandingan, pengembangan keterampilan individu, kepemimpinan yang bertanggung jawab, kerjasama tim, menumbuhkan sikap percaya diri dan kreatif. Yang kedua, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada pemilihan peran dalam program kegiatan. Yang kedua ada technical meeting. Yang ketiga, latihan pertandingan antar tim. Yang keempat, pemeliharaan peran dalam tahapan afiliasi. Yang kelima, kolaborasi antar tim. Yang ketiga ada perannya, yaitu di sini siswa ada yang menjadi panitia, ada yang menjadi juri, ada yang menjadi peserta, ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi jurnalis, ada yang menjadi pelatih, ada juga menjadi supporter, dan ada juga yang menjadi reporter. Untuk yang keempat, ini lini masa atau waktunya, yaitu nanti di akhir semester atau sekitar bulan September 2024. Nah, yang selanjutnya ini ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Struktur program yang pertama ada kurikuler atau yang suka disebut mungkin di kita itu pelajaran tambahan ya, atau eskul ya, ekstrakurikuler. Yang kedua itu ada siswa yang terlibat dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi siswa yang terlibat nanti itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu hanya untuk menjadi supporter saja ya, tidak dilibatkan menjadi peserta, karena kalau dilibatkan menjadi peserta takutnya nanti kalau misalnya kelas 1 bertemu dengan kelas 6 akan tidak seimbang ya. Jadi mungkin nanti kelas bawah itu akan diarahkan untuk menjadi supporter saja ya. Untuk pesertanya itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Itu. Untuk waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1. Mungkin setelah nanti ulangan sumatif ya di bulan Desember. Yang selanjutnya ini ada mitra dalam Kombel. Penanggung jawab yaitu kepala sekolah, KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator. Adalah komunitas praktis sekolah terdiri dari guru mapel, guru kelas, dan tendik. Mitra dengan OPS sekolah nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator setiap kelas dengan masing-masing kelas. Peserta dan pihak lainnya terlibat berasal dari siswa, mitra, dan sponsor dari orang tua murid maupun perusahaan. Yang selanjutnya ada kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jumlahnya ada 10 orang. Siswa yang berjumlah 149 orang. Setiap kelas 1 sampai kelas 6 akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, reporter, komentator, dan sebagainya. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan sebagai kompetisi. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik serta multimedia pendukung untuk melakukan live streaming pertandingan yang akan dipublikasikan melalui media sosial. Itu bisa lewat Facebook atau YouTube atau TikTok juga bisa ya.
Yang kelima, ada sarana dan prasarana termasuk perlengkapan yang cukup memadai untuk diberdayakan dalam kegiatan kompetisi olahraga mulai dari bola voli, net, dan lapangan yang cukup luas. Yang selanjutnya, ini ada rencana evaluasi. Ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi tersebut akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi. Penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi diantaranya, yang pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari siswa tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM dan pengumpulan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang keempat, refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SEM. Yang kelima, evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang keenam, evaluasi penerapan konsep Firefly, meninjau penerapan konsep Firefly dan sikap sportif dan terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana siswa menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang ketujuh, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Efektivitas kreatif siswa yang terlibat sesuai perannya. Yang selanjutnya ini ada tantangan yang mungkin nanti akan dihadapi dalam kegiatan ini ya. Yang pertama yaitu pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan tersebut. Jadi yang pertama ada pengelolaan waktu ya, misalkan dalam kita sudah menjadwalkan di hari H, tapi pas hari H misalkan kepala sekolah atau guru ada yang berhalangan hadir, ya itu akan bisa menjadi tantangan tersendiri ya dalam kegiatan ini. Yang kedua, ada faktor alam atau cuaca. Lapangan outdoor akan sangat mempengaruhi oleh kondisi cuaca. Nah, yang kedua ini faktor alam. Misalkan dalam kegiatan nanti cuacanya hujan atau gimana, ya itu menjadi tantangan juga ya. Mungkin nanti bisa dialihkan ke mana gitu ya. Yang ketiga, motivasi peserta. Kesulitan dalam manajemen tim, termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain ya. Yang keempat ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Ya, mungkin ini tantangannya. Yang selanjutnya ini ada solusinya. Solusi dari tantangan yang barusan ya. Yang pertama, penjadwalan ulang yang efisien, yang tadi ya masalah waktu. Yang kedua, pindah lokasi lapangan, indoor, sumber daya lingkungan. Yang tadi kalau misalkan cuacanya hujan, bisa pindah lokasi atau pindah lapangan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Ini yang tadi siswa kurangnya motivasi ya. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera mengatasi konflik. Yang kelima, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap siswa. Yang keenam, mengadakan pertemuan dan orang tua untuk menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mungkin program saya itu untuk nanti dilaksanakannya kegiatan kompetisi bola voli mini dan olahraga tradisional, dan itu juga nanti pesertanya itu dari anak-anak, yang terlibatnya juga semua anak-anak ya. Guru mah cuman hanya fasilitator ya, cuman memberikan arahan saja ya, yang menjadi panitia, yang menjadi atletnya, yang menjadi pemainnya, yang menjadi pokoknya semuanya itu dari siswa ya, dari supporter ya, seperti itu mungkin Ibu dari saya. Ya, mungkin kalau ada yang memberikan masukan atau tambahan, saya persilahkan.
Ya Pak. Oh ya Ibu. Dari saya. Tadi kan programnya itu STEM itu tadi yang Bapak-bapak kan hanya untuk olahraga voli ya. Oh ya, olahraga tradisional. Permainan tradisional. Iya. Untuk permainan tradisionalnya itu apa bisa tidak gitu? Ini mah hanya saran gitu ya. Ya. Dipadukan dengan seni gitu Pak. Misalnya seni musik gitu. Atau misalkan nanti tradisionalnya mau ke arah ya misalnya olahraganya berhubungannya dengan seni musik, atau misalkan diganti aja menjadi senam misalnya pakai musik, jadi ada perlombaan seperti itu misalnya. Oh ya, ya mungkin masukan gitu ya. Oh ya, terima kasih Ibu. Mungkin ya bisa ya, itu sangat bagus sekali tambahannya. Mungkin nanti bisa kita programkan di kegiatan selanjutnya ya, seperti itu ya. Yang lainnya mungkin masih ada. Tanggapan dari ini. Terima kasih kepada Pak Rahmat sebagai guru PJOK. Mungkin tanggapan dari Ibu ya adalah Ibu sangat mendukung atas rencana program ini, apalagi SEM itu adalah model pembelajaran yang sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa selain keterampilan motorik ya. Mungkin terima kasih atas sosialisasinya yang telah disampaikan oleh Bapak kepada kami. Mungkin Ibu harap program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar kepada seluruh siswa yang ada di SD Cimenteng ini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, dan tak lupa mungkin Ibu juga bisa bekerja sama, Bapak bekerja sama dengan guru dan teman-teman untuk menyukseskan program kegiatan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin saya juga meminta dari rekan-rekan untuk bisa membantu ya dalam pelaksanaan nanti program ini bisa terlaksana dengan baik ya. Ada lagi dari yang lain barangkali? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.